Sampai di sini saya persilahkan hadirin untuk menyampaikan tanggapan. Ada chat, apakah ini chatnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari NS Mustaslimu Taslimah. Selamat datang. Oke, boleh dituliskan di chat atau 1-2 orang akan saya dengarkan pendapatnya secara lisan. Ini masih ada waktu setengah jam, lumayan untuk berdialog. Nanti sebelum saya lanjutkan, yang sudah menyalakan video namanya Jati Sarwo ID, dipersilakan Pak Mas Jati Sarwo ID untuk menyampaikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Monggo. Ya, ini kan di era yang serba milenial ini kan banyak pemimpin yang bisa dikatakan jauh dari 4 pokok dari kepemimpinan profetik tadi, yang sidik, yang amanah, yang tablik, yang fatonah itu. Jadi banyak sekali pemimpin yang jauh, baik di tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Itu banyak pemimpin yang jauh dari 4 pokok dari kepemimpinan profetik itu. Nah, terus kalau seandainya kayak misalnya di kabupaten kami ya, calonnya kan cuma 2. Nah, yang satu dari independen, yang satu dari pengusung seluruh partai politik. Yang mana dua-duanya ini kalau ditinjau dari 4 aspek tadi, itu nggak ada yang masuk itu. Kira-kira yang harus saya lakukan ataupun solusi terbaik untuk saya itu, apakah nanti golput, apakah nanti tetap datang ke tempat pencoblosan atau TPS terus dicoblos semuanya dua-duanya biar surat kita nggak dipakai untuk penyalahgunaan gitu, atau memang kita buat apa ya intinya apa ada solusi lain gitu yang baik gitu, karena ya memang kondisinya saat ini ya Indonesia memang pemimpin-pemimpinnya itu memang jauh dari 4 aspek dari bagian kepemimpinan profetik itu tadi. Terima kasih. Tanggapannya Ustadz, mau jawabannya. Terima kasih. Jadi konsep kepemimpinan profetik ini tidak memulai dari orang lain. Jadi tidak memulai dengan melihat, mempersepsi orang lain. Misalnya tadi 2 calon bupati ya. Misalnya 2 calon bupati itu kedudukannya menurut kita belum Siti Amanah Talib Fatona. Bukan itu yang fokusnya. Jadi fokusnya ada di Pak Jati Sarwo ID sendiri. Jadi Pak Jati dipersilakan untuk menguatkan sidiknya, kemudian menguatkan amanahnya, kemudian menguatkan tabliknya, dan menguatkan fatonah. Nah, ketika sudah sampai ke fatonah, tinggal nanya saja pada Allah. Ya Allah, ini sebenarnya saya harus seperti apa? Nanti jawabannya ada tadi dimulai dari mungkin nuraninya, dari kolbu. Jawaban kolbu yang ada di Pak Jati itulah yang Pak Jati lakukan. Jadi saya tidak di dalam konteks untuk mengevaluasi pemimpin yang orang lain. Ya, fokusnya saya memimpin. Kalau dalam konteks profetik, maka saya ini sedang mempengaruhi seluruh hadirin yang ada di sini, plus saya. Saya harus mempengaruhi diri saya dulu dan mempengaruhi hadirin. Jadi kalau Pak Jati, sebaiknya saya gimana, Ustaz? Sebaiknya Pak Jati memulai dengan memperbaiki sidiknya, Pak Jati sendiri, kemudian amanahnya Pak Jati, tabliknya Pak Jati. Tablik nanti bisa memberitahu amar ma'ruf nahi munkar itu pada 2 calon itu, kalau misalnya menurut Bapak itu ada yang perlu Bapak masukkan, bisa lakukan tablik. Tapi perbaikilah sidik dan amanah dulu. Setelah itu nanti yang bagian pilih apa enggak ini, memilih seperti apa, itu fatonahnya Pak Jati. Pada waktu nanti menjelang pemilihan silahkan bertanya kepada Allah langsung. Kalau harus bertanya pada Nabi Muhammad SAW langsung, gimana caranya? Bisa. Nanti kalau di dalam konteks kepemimpinan ini bisa. Caranya kalau pada Nabi simpel aja, banyak-banyak bersolawat. Karena kalau kita selawat 1 kali, Nabi kan diminta oleh Allah untuk membalasnya 10 kali. Bahkan kita juga diminta oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita mau benar-benar minta pertolongan pada Allah dan nanya pada Nabi, Nabi akan menjawab, atas izin Allah. Nabi menjawab lewat apa? Nuraninya Pak Jati Sarwo ID. Nanti mau coblos dua-duanya atau tidak pilih atau pilih salah satu, jawabannya nanti setelah Pak Jati memperoleh jawaban dari fatonahnya Pak Jati. Karena gitu ya. Jadi
fokusnya di Pak Jadinya, bukan di 2 orang calon bupatinya itu. Kalau nanti pokoknya di Pak Jadi, kira-kira gitu ya. Nah, konsep kepemimpinan ini memulai dengan diri sendiri, bukan meminta orang lain untuk berubah. Kira-kira ngaten nggih. Terima kasih. Baik, persilakan lagi seperti Pak Jadi. Terima kasih Pak Jadi. Jadi yang akan bertanya secara langsung dipersilakan mengaktifkan kameranya. Setelah itu saya persilakan untuk bertanya apabila ada. Atau bisa ditulis di chat. Oke, sementara belum ada, berarti saya mohon izin untuk melanjutkan ya. Di chat sudah saya kirimkan materinya yang dari tanggal 2 sampai dengan misalnya tanggal 24. Saya akan lanjutkan tadi ke pengembangan brand profetik. Ya, yang pertama adalah riset tentang model dan pengaruh brand profetik pada berbagai konteks organisasi. Yang kedua, buku tentang brand profetik. Yang ketiga, kuliah tentang brand profetik. Yang keempat, asesmen brand profetik. Yang kelima, workshop dan konseling. Yang kelima, komunitas. Nah, kita sedang membangun komunitas ini ya di Budi Mulia. Riset tentang brand profetik bisa dicek oleh hadirin bagi para mahasiswa yang ingin melacak di jurnal. Salah satunya dimulai di Indonesia ini pada tahun 2006. Jadi tahun 2006 itu diterbitkan jurnal psikologi di UGM itu tentang konstruk teoritis dan penggunaan brand profetik. Sampai hari ini dirujuk 41 kali pada waktu saya nge-print ini. Jadi sekarang dia 42 kali. Karena gitu ya, bisa diklik di situ gratis itu. Diupload oleh UGM di tahun 2015 karena memang mulai online sekitar itu 2015. Tapi sebenarnya fisiknya sejak 2006. Kemudian saya buat istilahnya ke peta riset. Jadi kalau hadirin mau membuat riset untuk skripsi, riset untuk tesis, riset untuk disertasi, bisa menggunakan peta ini. Nanti kalau bingung bisa berkonsultasi ke saya, akan saya bantu. Ini contoh-contoh peta riset adalah ada beberapa peneliti yang saya tuliskan namanya. Mohon maaf tidak semua peneliti, yang 41 tadi saya tuliskan di sini karena keterbatasan tempat. Misalnya nih contohnya kepemimpinan profetik dianggap sebagai input, nah itu kemudian mediatornya juga moderatornya terserah nanti menggunakan apa desain risetnya atau yang kuantitatif gitu ya, itu menggunakan mediator. Misalnya mediatornya adalah motivasi, ini pernah diteliti oleh Jadi dan Budiarto, begitu cara membacanya. Dan juga karakter anti korupsi tadi yang sempat ditanya ya Pak Tejo ya, Mas Tejo ya. Ini karakter anti korupsi misalnya itu sudah pernah saya teliti. Kemudian kemampuan memecahkan masalah tadi juga ada beritanya ya, itu juga bisa. Jadi benar profetik bisa membantu kita untuk memecahkan masalah lebih baik karena gitu. Kemampuan manajerial. Kemudian yang terbaru ini dari Pak Budiono dan kawan-kawan tahun 2020, workplace spirituality. Jadi spiritualitas di tempat kerja. Itu bisa ditingkatkan salah satunya dengan kebenaran profetik. Nah, kemudian setelah dimediasi oleh beberapa faktor ini atau dimoderatori juga bisa sesuai dengan nanti desainnya, outputnya atau dampaknya itu adalah kepuasan kerja, kepuasan dalam menjalani tugas di organisasi, komitmen kerja. Itu ada beberapa penelitian telah meneliti itu. Kemudian OCB itu singkatan dari Organizational Citizenship Behavior, perilaku kewargaan organisasi. Maksudnya adalah mereka bekerja melebihi yang diminta tuntutannya. Jadi kalau dalam Islam mudah memahaminya. Jadi selain yang wajib, yang sunah-sunah juga dikerjakan. Sunah-sunah mengerjakannya, sunah-sunah itu contoh OCD. Umumnya kalau kita mengerjakan yang wajib itu ya kan behavior yang diharapkan. Dan kalau OCD ditambah mengerjakan yang sunah-sunah, yang tidak menjadi wajib di dalam bekerja, ini konteksnya ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja, penelitinya dari Makassar, Pak Ahmad Yasir Mansur. Kemudian engagement, ada Bu Widiasih, dan juga Pak Budiono tadi, tahun 2019. Engagement itu asik, bekerjanya jadi asik, kasihkan bekerja, sampai, oh ternyata sudah sore toh, sudah duhur toh ya, segera berhenti untuk sholat duhur. Engage itu asik bekerja, kasihkan bekerja, atau terpikat. Keterpikatan kerja itu engagement. Dan menurunkan prokrastinasi. Prokrastinasi itu menunda-nunda melakukan sesuatu. Sholatnya ditunda-tunda, nikahnya ditunda-tunda, kemudian lulusnya ditunda-tunda, mengerjakan tugas ditunda-tunda. Itu bisa dengan penelitian profetik dan memecahkan masalah tadi, mengurangi atau menurunkan prokrastinasi. Yang terakhir adalah menurunkan perilaku kontraproduktif di dalam organisasi. Ini riset-riset yang
saya rangkum dari beberapa riset tadi, yang 41 riset saya ambil beberapa di antaranya saya rangkum di dalam peta riset. Ini bisa dibuat namanya model, bisa juga hanya meneliti salah satu di antara ini. Profetik dengan motivasi, profetik dengan kekuasaan, jadi bisa diambil untuk korelasional, regresi, bisa juga untuk model. Buku tentang profetik telah ditulis misalnya dari Ustadz Hamdani Bakran Az-Zaki, judulnya Kepemimpinan Kenabian dan Prophetic Leadership. Ini penerbitnya Al-Manar, bisa dicek di Google ya. Kemudian ada juga dari Ustadz Bahtiar Firdaus, ini beliau juga menulis hal yang sama, Prophetic Leadership, seni kepemimpinan para nabi, menjadi pemimpin reformasi, revolusi, dan transformasi. Persilahkan untuk dibaca. Kuliah tentang benar profetik ini saya berikan di bukan hanya saya, juga di teman saya, kolega saya, misalnya Pak Dr. Faras, juga menyampaikannya di program Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia sebagai salah satu mata kuliah khas dari Magister Profesi UII, Magister Psikologi Profesi UII. Ini para pengelola Magister Profesi. Kemudian juga di UI juga Sekolah Pemikiran Islam, itu pernah disampaikan oleh Dr. Yusdani, itu judulnya Kebenaran Profetik. Itu jadi semacam kuliah. Sekarang di Budi Mulia ya, kita sedang kuliah Kebenaran Profetik. Nah, kira-kira gitu. Assessment Kebenaran Profetik pernah saya lakukan sebagai salah satu metode fit and proper test calon rektor. Mungkin besok akhirnya calon bupati tadi ya, mudah-mudahan sampai. Tapi ya, saya serahkan pada Allah saja. Jadi mungkin perlu di fit and proper test itu calon bupatinya itu dengan fit and proper test Siti Amanah Tabligh Fatona. Tapi kan itu membutuhkan proses yang panjang, juga ada politik ya, terserah saja. Tapi dulu saya pernah, bukan UI ini, bukan saya dikerjakan UI, tapi bukan UI. Untuk 2 periode, 2008 dan 2013. Yang ini sekarang belum ada permintaan. Kemudian juga fit and proper test calon direktur rumah sakit swasta di Indonesia. Kemudian dari salah satu kementerian pada waktu itu, salah satu latih kepemimpinan dalam asesmen kompetensi pegawai yang mau naik pangkat, itu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia salah satu kementerian di Indonesia tahun 2014. Jadi sebenarnya pernah, tapi ya saya manusia saja, kalau nggak diminta ya tidak nawar-nawarin saya fokusnya mengelola diri sendiri dan para mahasiswa saya serta para santri-santri saja lah ya. Ini bagian langitan kita ini, mau dipakai ya monggo, nggak dipakai ya dipersilahkan. Workshop dan konseling kebenaran profetik pernah saya lakukan, misalnya kalau yang sampai sekarang di UI otomatis ini nanti habis sini jam 9 saya akan diminta melakukannya untuk mahasiswa S1 kepemimpinan dan pelatihan kepemimpinan di UI. Kemudian saya pernah melakukannya juga di Pemda DIY untuk para pemimpinnya waktu itu. Kemudian pernah untuk para mahasiswa juga di Universitas Muhammadiyah Jember, terus Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Terus ya beberapa tahun yang lalu saya pernah untuk yang angkatan sebelumnya, Pondok Pesantren Budi Mulia, juga di Institut Pesantren Matoliul Falah di Pati, tempatnya Kiai Haji Sahal Mahfud ya, yang mendirikan Kiai Haji Sahal Mahfud almarhum. Kemudian pernah diminta di University Malaya di Kuala Lumpur, kemudian di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ini untuk workshop dan konseling. Kalau nanti kita cukup, nanti yang pertemuan minggu depan itu sudah bisa kita mulai dengan ijib-ijib workshopnya ya. Ijib-ijib sudah lebih karena waktunya pendek. Nah, sekarang berikutnya adalah siklus pengembangan kebenaran profetik. Di pengembangan kebenaran profetik itu tadi yang saya sebutkan pada Pak Tijo ya. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita memulai dengan kita persiapan ini bagi yang belum menikah. Nah, saatnya sekarang Anda mendidik kepemimpinan Anda dari keturunan Anda. Dimulai dari orang tua ini, orang tua Anda ini namanya prakonsepsi. Dimulai dari orang tua, Anda kan akan jadi orang tua pemimpin yang pertama. Jadi kalau dari diri Anda kayaknya belum siap, ya berarti nanti keturunan Anda yang akan Anda didik untuk menjadi pemimpin profetik. Bagaimana kalau kita Pak? Kalau kita berikan ada di sini youth activities ini. Nanti ada caranya untuk yang saya trainingkan itu yang youth activities. Jadi yang dimulai nanti, insya Allah pekan depan, hari Kamis berikutnya kita akan mulai masuk yang youth activities ini. Itu dimulai dari trainingnya kita dengan taubat dan istighfar, misalnya begitu, dengan sabar dan syukur dari sini. Sedangkan kalau idealnya itu dari kita sendiri saat ini, pastikan Anda besok memilih calon istri atau calon suami yang Allah meridhoi. Nah, gitu. Intinya gitu, yang Allah meridhoi. Sebenarnya caranya mengerti Allah meridhoi, orang tuanya meridhoi dia. Nah, maka Allah juga meridhoi kan. Jadi Allah ada pada ridho kedua orang tua. Simpel aja cara mengetahui. Cari anak yang diridhoi oleh orang tuanya. Mahasiswa yang diridhoi oleh orang tua dan dosennya. Nah,
cari mahasiswa yang dicintai oleh dosennya. Kalau maksud dicintai diridhoi itu artinya dia dikenal oleh dosen pembimbingnya, misalnya di skripsi, pembimbing tesis, disertasi, dia dosennya meridhoinya. Nah, maka dia cocok jadi suami atau istri kalian. Nah, itu. Bagi yang sudah menikah dan sekarang sedang proses untuk menghasilkan keturunan gitu ya, maka ini ada di bukunya Ustadz Dardani Bakran Azzaki ya, di buku judulnya tadi itu Kepenan Profetik, kemudian buku juga yang lainnya namanya Prophetic Intelligence gitu. Itu saat beribadah suami sama istri itu harus mengingatkan, ingat pada Allah, bukan ingat pada hawa nafsu. Di saat mempertemukan sperma dan ovum itu perlu dilandasi dengan ingat pada Allah. Nah, ketika sampai di dalam kandungan, maka orang tua, ayah maupun ibu harus sudah kembali ke jalan Allah supaya anaknya itu menjadi lebih baik. Kemudian pada waktu anak-anak dididik dengan mengikuti Siti Kamal Tabligh Fatonah tadi, kemudian pendidikan dan seterusnya. Sampai akhirnya muter. Nanti anak kita juga begitu seterusnya, sehingga Indonesia sudah ada di depan akan menjadi lebih baik. Pengembangan potensi sidik tadi saya beritahukan, dimulai dengan berlatih sabar dan syukur. Insya Allah kita akan lakukan pekan depan. Kemudian sudah ada caranya, itu. Saya akan lewati dulu untuk promosinya begini. Ini pekan depan kita mulainya. Kemudian yang kedua, pengembangan potensi amanah itu dengan berlatih taubat tadi ya. Berlatih taubat terhadap tindak laku kita di masa lalu dan berlatih ikhlas. Pelatihannya insya Allah juga pekan depan ini. Ada banyak cara yang akan kita lakukan mulai pekan depan. Yang ketiga, kita akan berlatih tabligh. Saya beri pengantar dulu. Latihan tabligh adalah dengan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami makna Al-Quran, mengajarkan Al-Quran pada orang lain, dan mengamalkan Al-Quran. Muter terus semua. Itu untuk potensi tabligh. Yang terakhir adalah potensi fatonah. Potensi fatonah antara dikembangkan dengan senantiasa berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dengan berorientasi untuk mendapatkan ridha Allah, serta keselamatan di hari akhir. Itu pengembangan potensi fatonah. Nanti ada cara latihannya nih, akan insya Allah kita mulai pekan depan. Jadi jangan lupa untuk datang pekan depan, karena insya Allah kita akan memulai latihan sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Di sekarang komunitas pengkaji dan pemberdayaan masyarakat tentang karakter profetik sudah ada, salah satunya ini Millennial Circle. Kemarin saya diminta bersama Ustadz Fatur ya untuk menyampaikan di YouTube, di Zoom ini, maaf di Google Meet kemarin itu. Dan di Zoom juga mereka katanya akan memulai dengan, nanti akan ada workshopnya Ustaz, ya, bolehlah. Jadi saya tunggu saja nanti workshopnya. Sementara belum, maka saya akan berikan workshop di Budi Mulia. Karena begitu, jangan lupa Kamis depan datang untuk memulai workshopnya ya. Ada di filenya, sudah saya kirimkan tadi. Ini ada pesan dari Pondok Pesantren Budi Mulia, monggo kawan-kawan bisa mendownload materinya. Kawan-kawan yang ingin bertanya bisa ditulis di sini atau mengaktifkan suara saat saya ditanya. Kira-kira begitu pesan dari pondok. Dipersilakan untuk memulai kalau ada yang akan bertanya lagi. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya, Ustadz Kahar. Monggo, kawan-kawan. Teman-teman santri yang ingin bertanya atau berdiskusi, dialog. Kalau nggak ada, saya akan bertanya. Saya sambil berkenalan. Baik. Yang nama-nama baru ya, yang nama-nama sudah berkait di mata saya itu, saya sudah kenal yang baru-baru masuk ini. Ada yang namanya Yudi Pangestu UNY. Assalamualaikum Mas Yudi Pangestu. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jurusannya ya, apa ini? Jurusannya apa ini? Saya olahraga Ustaz. Ya, ada komentar? Untuk sementara belum sih Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Ini ada nama Isna Na UPN. Assalamualaikum Isna Na UPN. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, selamat datang. Jurusannya apa Mbak Isna? Saya ambil informatika. Semester berapa? Semester 5. Apa yang dirasakan setelah melihat atau mendengarkan presentasi saya? Suaranya Mbak Isna ya? Iya. Tadi dapat beberapa pelajaran yang baru Ustadz. Terus terima kasih juga atas materinya, bagus sekali.
Ya, ada pertanyaan? Saya ingin tanya sesuatu, Ustadz. Saya masih bingung sih antara korelasi dari agama Islam sama teknologi. Mungkin saya juga kurang belajar. Nah, kalau misalnya seseorang mengambil jurusan seperti kedokteran, itu kan korelasinya di Al-Quran kan sudah kayak sangat jelas gitu, Ustadz, tentang mungkin bagian tubuh manusia gitu. Tapi kalau yang teknologi, saya sampai sekarang masih belum nemu gitu aja. Oh ya, mari kita buka Quran surat Ali Imran, Mbak. Quran surat, membuka Al-Quran nggak, Mbak? Oh iya, benar, Ustaz. Ya. Kemudian saya bantu di sini juga, saya akan bantu buka Quran surat Ali Imran, surat ketiga ya. Ini saya carikan di web. Iya. Surat Ali Imran 191. Surat ketiga ayat 190 191. Apakah Mbak Isna sudah bisa melihatnya? Oh ya, sudah. Ya, bisa Anda tolong dibacakan artinya? Yang 190 ya? Ya, 190 sama 191 nanti. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Nah, sekarang dihayati pelan-pelan. Ini ayat informatika ya. Salah satunya ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, ya toh? Oke. Kita bisa melihatnya ya, langit dan bumi ya. Yang kedua, Allah menciptakan karena bumi itu berputar, kemudian mengelilingi matahari sehingga bisa kelihatan ada siang dan malam. Siang itu artinya mataharinya tampak, malam itu mataharinya tidak tampak, gitu kan? Itu ayat bagi orang ulil albab. Siapakah ulil albab di surat ini, ayat ini? Yaitu ulil albab itu ya orang-orang, salah satunya orang informatika, ya semua orang. Salah satunya kalau pertanyaan orang informatika yaitu informatika. Maka caranya orang informatika supaya bisa jadi ulil albab yang bisa menemukan makna dari penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang malam itu, yaitu senantiasa dimulai dengan berzikir. Banyak-banyak berzikir ya, Mbak? Oh iya, Pak. Banyak-banyak berzikir dulu. Kapan itu berzikirnya? Itu pada waktu berdiri, pada waktu kita jalan berdiri, itu kita zikir. Yang kedua pada waktu duduk, sekarang duduk ya, itu kita juga zikir. Atau pada waktu kita berbaring, generasi rebahan, kuliah sambil rebahan, itu juga tetap zikir. Jadi meskipun berbaring tetap berzikir. Nah, yang berikutnya setelah berzikir, kemudian memikirkan tuh, wa yatafakkaru. Ya tafakkaru itu tidak cuma berpikir, tapi juga meneliti, gitu Mbak. Berpikir, sebelum meneliti itu kemudian mencari daftar pustakanya. Di dalam kuliahmu itu kan ada banyak daftar pustaka tuh, banyak jurnal tuh, banyak buku. Iya. Itu dipelajari. Jadi kalau lila bab kau tidak mau membaca buku, itu masalah kalau mahasiswa ya. Jadi itu dipikirkan. Bisa juga dari ayat Al-Quran yang lain, ditafakur, dibaca literaturnya, dibaca tafsirnya, dibaca terjemahannya, kemudian dibaca jurnal-jurnal yang terkait dengan mata kuliah di informatika itu, sampai apa yang ditafakuri, yaitu dalam penciptaan langit dan bumi itu, di dalam langit dan bumi, di dalam tugas-tugas informatika, sampai akhirnya kamu nanti menyimpulkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini semua. Nah, ini kesimpulan tugas skripsimu, tesismu, disertasimu di teknik informatika ini, Mbak. Ya, tugas kuliahmu itu harus sampai akhirnya kamu menemukan, ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan program-program, menciptakan pikirannya manusia yang buat program dan seterusnya, kemudian ditolong oleh alam semesta ini sehingga program itu bisa berjalan dengan informatika itu. Engkau menciptakan ini tidak sia-sia ya Allah. Menciptakan langit dan bumi itu loh.
dunia maya, termasuk kita sekarang ini kan bisa pakai Zoom dan seterusnya, kan tidak sia-sia. Ini pasti ada bantuan alam semesta juga. Kalau alamnya sedang ada mendung dan seterusnya, tiba-tiba suaranya jadi terputus-putus. Seperti suaramu tadi kan sempat terputus-putus gitu. Supaya nggak terputus-putus padahal cuacanya sedang tidak bagus, sedang mendung. Gimana caranya? Orang-orang informatika salah satunya ya kan mempelajari itu, ditambah orang teknik yang lain. Intinya sampai ada statement dari kalian, dari kita semua, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau ciptakan ini semua tidak sia-sia, Allah. Dan tambahin, kita maha suci Engkau. Yang suci Engkau, yang hebat itu Allah. Waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka, dari siksa api yang panas yang kami tidak bisa menemukanmu lewat ilmu informatika. Itu contohnya. Gitu, Mbak. Oh ya, baik Ustadz. Terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya. Ya, sama-sama. Kira-kira begitu ya, masih ada 7 menit. Ini saya akan baca dari chat. Oh ya, di Joko kok nggak ketemu balik yang bisa download, nggak apa-apa. Berarti jaringan di tempatmu belum lancar. Nanti bisa minta tolong ke Ustadz Kahar ya untuk dikirim via yang lain, via grup. Nanti kalau yang tidak bisa dari chat, bisa minta tolong di grup untuk dikirimkan materinya. Ya nanti Ustadz Kahar mengirimkan materi di grup. Baik, masih ada 6 menit. Saya akan bertanya satu lagi perempuan ya, tadi 2 laki-laki 2 perempuan. NS Mustaslimah. Assalamualaikum NS Mustaslimah. Kayak ini perempuan soalnya. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, ini kuliah di mana Mbak Mustaslimah? Saya sudah selesai Ustadz. Ya, selesai dari mana? Dari Stikes Surya Global. Oh ya, jurusan apa? Jurusan perawat. Oh ya, S1? Nggih, Ustaz. Oh, belum selesai. Itu masih bisa. Sudah nurse belum? Sudah nurse? Sudah. Ya, belum selesai juga. Belum selesai juga, itu perlu diamalkan. Setelah diamalkan nanti perlu ambil S2. Setelah perlu ambil S3. Itu belum selesai. Kalau sudah S3 tetap belajar lagi dari alam semesta, belajar yang lain, ilmu menghayati Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an. Belum selesai, masih terus belajar ya. Tapi sementara tahap pertama sudah selesai, gitu ya. Tahap pertama sudah selesai, masuk ke tahap berikutnya. Latar kabun nanto bakwan antobak. Jadi kita akan melewati fase-fase berikutnya. Saya dulu sama pada waktu selesai satu sama, berat sekali nih S2. Ya sudahlah, sebelum S2 saya profesi dulu, profesi psikolog ya. Kalau sekarang kalian profesi nurse ya. Nah, profesi udah berat sekali profesi ini. Ternyata karena kalau saya jadi dosen ya saya harus S2. Berat sekali S2 ini. S2 karena ada aturan menteri lagi supaya sampai dokter ya. Saya harus S3 dan seterusnya kayak gitulah. Ya ada tahapan-tahapan, nggak apa-apa. Sekarang merasa sudah selesai, nanti belajar lagi ya, supaya kita bisa mensyukuri tadi karunia Allah sampai ada istilah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Itu ya Mbak Mustaslimah. Belajar lagi supaya kita selalu menemukan Allah ya, menemukan Allah melalui belajar. Berapa begitu ya? Ada pertanyaan enggak? Masih ada 4 menit ini Mbak Mustaslimah. Enggak ada, sementara insya Allah udah banyak yang didapat. Oke, alhamdulillah ya. Baik. Sekarang saya sampaikan kembali ke Ustadz Kahar. Ustadz Kahar sudah mau jam 6. Saya pikir sudah cukup ya. Silakan Ustadz Kahar, ada pesan-pesan untuk para santri ini. Baik, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan kawan-kawan sekalian, tadi materi beliau yang PPT saya share di grup WA juga untuk kawan-kawan, monggo bisa di-download. Dan nanti kalau misalkan ada materi yang lain, kita akan bagikan di WA. Sementara komunikasi kita via WA nanti akan kita buka grupnya. Kemarin masih satu arah karena untuk beberapa informasi yang ada. Insya Allah program dalam waktu dekat ini masih sama seperti yang kita lakukan dari pekan kemarin. Nanti kalaupun misalkan ada program yang lain, ini status memberitahu kalau misalkan nanti ada program yang lain, akan kami infokan berikutnya. Misalkan apakah ada tambahan atau semacamnya yang lain, training atau apa misalkan nanti ada.
Nah, mungkin itu. Terus kemudian ini setiap pagi insya Allah tetap kami rekap ya untuk daftar hadirnya, karena teman-teman ini masuk di pesantren virtual ini mungkin tidak seperti di kajian umum pada umumnya, tetapi ini adalah satu program yang berkelanjutan dan intensif. Nah, teman-teman bisa mengikuti kalau menginginkan untuk mendapatkan sesuatu lah ya tentang Budi Mulia, bergabung bersama keluarga besar Budi Mulia. Nanti kami pantau lewat kehadiran dan keaktifan kawan-kawan sekalian. Mungkin itu Ustaz Sus. Untuk informasi yang penutupnya, bahwa hari Jumat dan Sabtu itu besok kita akan ada kajian di jam yang sama. Pengajian Ustadz Fatur Rahman Kamal sifatnya umum untuk kawan-kawan dan para jamaah, biasanya karena kita memiliki jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sepuh pensiun. Kajiannya pada hari Jumat pagi dan Sabtu pagi. Kawan-kawan yang di sini juga bisa mengikuti kalau memang nanti luang waktu, alhamdulillah. Tapi yang pokok adalah di hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Materi Ustadz Fatur itu kemarin diminta untuk mereview yang ada di YouTube yang sudah saya share linknya, ada sekitar 10 video untuk direview dulu, karena pekan depan akan masuk ke materi akidah bersama Ustadz Fatur Rahman Kamal insya Allah hari Senin. Jadi kawan-kawan mohon untuk bisa melihat, terutama yang bagian akidah itu yang terakhir-terakhir, supaya nanti tidak miss ya dengan apa yang disampaikan Ustadz Fatur ketika hari Senin. Itu saja mungkin Ustadz Sus. Terima kasih jazakumullah khairan katsir pada hari ini dan kawan-kawan yang sudah hadir. Alhamdulillah partisipan sudah lebih banyak, ada 32 tadi masuk di Zoom kita. Semoga besok bisa lebih intensif dan lebih istiqomah lagi kita di dalam perkuliahan kita walaupun daring. Monggo kalau misalkan nanti ingin konsultasi lebih lanjut dengan Ustadz Sus masalah prophetic leadership atau yang lain, nanti akan kami fasilitasi, mungkin bisa tanyakan lewat saya, insyaallah. Mungkin saya dimasukkan aja ke grup WA santri itu Ustaz kan. Ya langsung saya tanggapi. Ya, terima kasih. Mohon pamit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas ilmunya. Kita tutup alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Masih